Aku terdiam, memasang ekspresi setenang mungkin. Memang kuakui efek kejutnya pernyataan perasaan Gina tak begitu membuatku merasakan sesuatu yang berlebih. Tentu jangan menyamakan dengan efek kejut ketika Asifa yang duduk di hadapanku, bukan Gina. Mungkin saja aku akan pingsan. Oke, itu hanya bercanda. Setidaknya kalian tentu memahami bukan bagaimana perbedaan respon, kondisi, situasi, apapun itu yang terjadi pada diriku kalau berhadapan dengan perempuan yang bukan bidadariku. Intinya ya B aja. Tapi jujur efek pernyataan Gina memang sedikit berbeda dari efek pernyataan para pesolek liar selama ini yang terjadi di dalam hati dan pikiran ini. Karena setelah hari ini, setelah malam ini, hubunganku dengannya tentu akan terjadi perubahan. Ku yakin itu. Pasti tak akan sama seperti sebelumnya. Dan aku menyesal. Sungguh menyesal karena kejadian malam ini. Kamu tahu ini salah? Tanyaku setelah aku dapat mengontrol kadar ketenanganku. Dia lalu mengangguk. Lalu mengapa kamu lakukan? Terlalu sakit pak buat dipendam, balasnya. Sebulir air mata mengalir di wajahnya. Haduh, fix. Sayangnya kepadaku bukan sayang yang biasa. Karena ketika seorang wanita sudah menangis karena rasa, maka itu bukan main-main. Dan sekali lagi, aku menyesal dengan semua ini. Aku menghembuskan nafas. Karena tiba-tiba nafasku juga terasa agak sesak. Aku masih menatapnya, menggelengkan kepalaku gusar. Karena belum siap dengan kenyataan ini. Kenyataan jika hubunganku dengannya ke depannya akan tentu terjadi perbedaan yang signifikan. Oke, saya sudah mendengar pernyataan sayangmu kepada saya. Lalu? Dia mengusap wajahnya, mencoba untuk menahan agar matanya tak mengaliri tangisan di hadapanku. Lalu apa, Pak? Lalu apa yang kamu inginkan dari saya? Jawaban balasan atas perasaanmu. Seharusnya kamu sudah menyadari sejak awal kalau saya menyayangimu, menyayangi kalian, tapi rasa sayang ini sama seperti sayang saya kepada Dinda. Kamu paham maksud saya kan? Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak dan Masnya? Saya panggil Mbak dan Mas saja ya. Bukan saya bermaksud tidak sopan terhadap pasiennya. Suara bariton memecah kesunyian di ruangan konsultasi itu. Abbas tersenyum membalas sapaan Dr. Boy. Nggak apa-apa dok, kami juga belum jadi bapak dan ibu kok. Abbas berusaha bercanda, mengurangi ketegangannya. Silahkan, silahkan. Apa yang bisa saya bantu untuk Mas dan Mbaknya? Tatapan tajam Dr. Boy silih berganti menusuk Yana dan Abbas. Sedangkan Yana sejak awal selalu menunduk gemetar. Begini dok, kami ini sudah menikah 6 tahun namun belum juga dikaruniai momongan. Gugup Abbas memulai perbincangan. Dr. Boy tersenyum hangat. Biasa itu, gak perlu khawatir. Baru juga 6 tahun, banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun loh. Lagi pula kalian masih muda-muda. Nikmati saja masa pengantin baru kalian. Dr. Boy menenangkan kedua pasiennya. Ya gitu-gitu sih, memang harus kalian nikmati, enjoy. Gak boleh stres. Lanjut Dr. Boy. Kalau aktivitas pernikahan kalian tentu saja selama ini lancar kan? Yana bersemuh merah mendapati pertanyaan itu. Abbas segera menjawab,
Sepertinya sih lancar-lancar aja, Dok. Dokter Boy menatap Yana yang sejak awal menundukkan wajahnya. Mohon maaf, Mbak. Apa Mbaknya bahagia mendapatkan kebahagiaan setiap bersama suami? Kembali pertanyaan dokter membuat Yana merona wajahnya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya terdengar kayak gitu. Namun, ini akan menentukan pemeriksaan kalian lebih lanjut. Dokter Boy menegaskan karena Yana tetap diam seribu bahasa. Yana gemetar perlahan mengangkat wajahnya. Iya, Dok. Saya selalu kok bahagia. Dengan muka yang semakin merona, Yana berusaha menjawabnya.